Nah, pola makan ini terus sampai betina mulai nelor. Kalau betina sudah mulai nelor, kawin nelor, hari ketiga mungkin, kurang lebih lah. Setelah dia mulai angrem, cacingnya kita stop. Pak, saya itu udah ternak hampir 5-6 tahun. Tapi kok saya pakainya ular kandang. Terus polanya saya seperti ini. Nah, apakah sarannya bisa nggak saya menerapkan pola yang di tempat Pak Gunawan gitu? Nah, ini yang agak saya susah jawabnya. Halo, selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Hari ini saya ada di Amaranta Hotel, Amaranta Prambanan di Jogja. Ya, sekali-sekali berlibur dengan keluarga, tapi di sela-sela liburan saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber. Salah satunya saya mau membahas masalah pola makan atau makanan apa saja yang ideal untuk dikonsumsikan di kandang ternak. Nah, jadi langsung saja saya mau bagi pengalaman di tempat kita. Jadi kalau kita ngomong makanan dulu, makanan itu banyak. Jadi satu, cacing bisa. Kedua, jangkrik, kroto, terus ulat kandang, terus ulat hongkong, terus ikan kecil atau cidul itu, terus mangot. Nah, banyak jenis makanan yang bisa dipakai untuk di kandang ternak. Termasuk ada yang teman-teman pakainya cuman fur, ada. Nah, jadi saya mau kupas satu persatu menurut pengalaman saya. Jadi kalau di tempat kita memang kita cuman pakai, saat ini kita memang pakai cacing, jangkrik, kroto. Saya cuman pakai itu. Cuman nanti ada beberapa yang kepengen saya sarankan setelah saya kunjungan ke banyak peternak. Dalam arti ya temen ya bisa franchise saya, bisa plasma saya. Ada beberapa hal menarik yang memang saya harus evaluasi juga di tempat kita. Jadi memang kita start dari penjodohan dulu. Kalau saya penjodohan, saya biasa kita tempel mungkin kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kita hari ini membicarakan pola makan saja khusus. Jadi di saat nempel ini kalau betina pagi kita kasih cacing pasti. Mungkin sekitar 5 biji, 5 ekor. Terus sekitar jam-jam ya pagi itu jam 6, setengah 7, jam 7 lah. Terus jam 10-an kita kasih kroto, 1 cepuk kecil. 1 cepuk kecil ini separuh aja cukup. Nah, setelah itu kita kasih jangkrik sekitar 10-an, jam 12-an lah. Terus sore mungkin kita tambahin lagi sekitar 5 sampai 10 juga. Itu di betina, supaya apa? Supaya dia cepat berahi. Kalau di jantan kita kurangin malah porsinya. Jadi saya biasa cuman kroto sama fur aja. Jadi nggak dikasih cacing, tidak dikasih jangkrik, supaya nggak terlalu tinggi birahinya. Jadi betinanya kita setel supaya berahi, tapi jantannya kita setel berahinya jangan terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, masuk ke pola makan, kita masuk ke kandang. Nah, jadi kalau ke kandang
betina kita lepas dulu. Kita lepas, pola makan tetap sama. Jadi cacing, kroto, jangkrik tetap sama. Nah, jandanya masih dalam kotak, tapi dimasukkan dalam kandang. Betinanya sudah dilepas. Nah, itu makannya sama pada waktu ditempel. Cuman kroto sedikit sama fur saja kalau doyan. Kalau nggak doyan fur, kita kroto aja. Nah, gitu di dalam kandang ini kurang lebih ya kalau saya 2 minggu sampai 1 bulan. Atau betinanya sudah unjal sarang, bagus. Atau sudah nelor tanpa dibuahi, itu lebih baik. Jadi kalau nelor dibuahi, nanti kurang lebih telurnya 4, hari kelima telurnya kita ambil. Kita kasih betinanya istirahat 2 hari. Nah, hari ketiga kita lepas jantannya. Nah, begitu kita lepas jantannya, kita kontrol kalau memang nggak bermasalah atau nggak galak, ya pola makannya kita ngikutin sama dengan betina. Jadi pagi kita kasih cacing mungkin dibanyakin sekitar 10-15 ekor. Nanti jam 10 kita kasih kroto 1 cepuk karena untuk 2, 1 cepuk kecil aja cukup karena untuk 2 burung. Terus setelah itu jangkrik masuk. Nah, kalau saya seperti itu. Terus sore kita lihat kalau jangkriknya habis ditambah. Nah, pola makan ini terus sampai betina mulai nelor. Kalau betina sudah mulai nelor, kawin nelor, hari ketiga mungkin kurang lebih lah. Setelah dia mulai angrem, cacingnya kita stop. Saya biasanya nggak kasih cacing. Tapi kroto maju pagi. Sekitar setengah 7 itu kita kasih kroto 1 cepuk. Supaya apa? Kalau betina mulai angrem itu kurang lebih jam 6, setengah 7 dia akan turun makan. Nah, kalau nggak ada makanan kan sayang. Kasihan. Nah, sekitar jam 9, jam 10 kita kasih jangkrik lagi agak banyakan. Mungkin ya 40-50, kita nggak pernah hitung. Di ember asal banyak gitu. Sore juga kita kontrol aja. Nah, pola makannya seperti itu. Sampai nanti dia mulai menetes. Jadi telur pertama itu akan menetes di hari ke-12. Nah, kalau mulai netes H-1 atau -2 kita lihat kalau mulai sudah ada cangkang turun ke bawah, atau kalau di tempat saya ada CCTV, kita tambahin krotonya. Jadi pagi kasih 1 cepuk, mungkin siang kalau habis kita kasih 1 cepuk, sore 1 cepuk terus. Itu nanti sampai 7 hari kita panen. Atau kalau mau mudah kandang ya pola makannya makanan harus ada. Nah, kita pakainya seperti itu. Terus masalah tadi ada yang tanya jangkriknya ini pakai apa? Kita pakai jangkrik alam. Kalau orang bilang bering atau celiring. Kenapa pakai itu? Karena memang jangkrik itu yang sampai dengan saat ini punya ketahanan lama. Dan ketahanan lama itu bisa hidup lama lah. Kalau kita jangkrik yang biasa itu kan 1, 2, 3 hari mesti mati, cepat berbulu. Nah, jangkriknya ini juga banyak hal dikasih makannya. Jadi kalau teman-teman ke tempat saya itu ada 3 box, 2-3 box. Jadi jangkrik hari pertama tidak langsung kita kasih makan ke kandang. Jadi hari pertama kita kasih sayur biasanya. Saya biasa pakainya ketela Jepang, terus daun kelor. Terus saya tuh kadang di rumah kan ngejus buah itu, ampasnya kita kasihkan ke jangkriknya. Atau fur-fur bekas itu kita juga kasih ke sana. Nah, ada teman-teman juga yang pakai rempah-rempah. Jadi kayak ada kalau musim dingin ya boleh diirisin jahe atau diirisin rempah-rempah lainnya untuk dikonsumsi jangkriknya. Supaya jangkriknya sehat, diharapkan dikonsumsi indukannya juga keindukannya jadi sehat, produksinya jadi lancar, dan pengaruh ke telurnya juga bagus. Nah, diharapkan besok netas dan jadi indukannya untuk di lapangannya boleh. Nah, ada teman-teman yang kita sharingkan juga atau pengalaman saya kunjungan itu ada yang pakai citul ikan kecil, itu bagus juga. Jadi kalau bisa ditambah itu biasanya lebih baik. Contoh kata kemarin saya main ke franchise saya di Bira BF Madura, Pak Jumadi, saya sapa dulu Pak Jumadi, selamat pagi. Nah, di Pak Jumadi ini selain ada jangkrik, kroto,
cacing, ada cidul atau ikan kecil-kecil itu. Ya, dia ditaruh ada kolam sirkulasi gitu, dia dikasih aja. Ya, los. Mau makan berapa terserah. Itu lebih bagus juga. Karena nutrisinya memang bagus. Ya, kalau teman-teman bisa menyediakan itu, dia di indukannya juga lebih baik pasti. Karena nanti indukannya juga salah satunya ngelolohnya bisa pakai cidul itu. Nah, pas nanti kalau muda kandang juga, yang muda kandang juga kadang-kadang juga mau makan cidul itu, pasti lebih baik. Terus ada lagi teman-teman yang pakai cidul ini di oven, dibuat tepung, nanti dicampurkan di makanan jangkrik bisa, atau ditaburin di kroto bisa, berbagai macam teknisnya juga, itu juga bagus. Jadi tinggal teman-teman tuh mau beternak yang mau seperti apa pola makan atau pemberian makan ke kandangnya. Jadi itu bagus. Tepung mangot juga bagus, ular kandang juga bagus. Cuman kalau ular kandang kadang-kadang kebiasaan juga. Jadi teman-teman kalau di daerah Wonosobo, Temanggung itu kan dingin, rata-rata mereka pakainya ular kandang. Makanan pokoknya itu harus ada di ular kandangnya. Supaya apa? Supaya badannya anget. Jadi dia kan agak panas gitu ya. Cuman kalau saya pribadi saya nggak pakai memang. Tapi ada teman-teman juga Solo juga pakai. Padahal di Solo juga cuacanya panas juga, baik-baik saja gitu. Jadi kadang saya kalau ditanya teman-teman yang sudah punya breeding, saya kurang pas rasanya kalau memaksakan pola makan saya ke breedingnya. Pernah saya ditanya, Pak, kalau saya lihat dari pagi, karena memang teman-teman yang ambil tempat saya itu kalau main ke breeding saya bisa lihat langsung gimana karyawan saya pola makannya, apa aja yang diberikan, perlakuannya seperti apa. Dia ada tanya ke saya memang, Pak, saya itu udah ternak hampir 5-6 tahun, tapi kok saya pakainya ular kandang, terus polanya saya seperti ini. Nah, apakah sarannya bisa nggak saya menerapkan pola yang di tempat Pak Gunawan gitu? Nah, ini yang agak saya susah jawabnya. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman, dan saya menyarankan ke dia juga, kalau dia sudah punya pola pakan atau pola perawatannya dijalankan bertahun-tahun dan itu bagus dan berhasil, tidak ada trouble, ya dijalankan saja. Itu kalau saran saya, karena itu suatu kebiasaan. Dan saya ngomong juga, kalau ada yang trouble, ada yang bermasalah, tidak ada salahnya dicoba pola seperti tempat saya. Nah, saya akan sampaikan seperti itu, karena belum tentu dirubah polanya seperti tempat saya jadi lebih baik, belum tentu. Tapi kalau ada banyak juga teman-teman yang franchise plasma atau baru ternak atau belum pernah ternak sama sekali, nah itu memang rata-rata ngikut pola makan di tempat saya, ngikut pola perawatan di tempat saya. Jadi, dan mereka sampai saat ini pun juga dalam tanda kutip ya baik-baik saja seperti tempat kita. Ya mungkin kalau ada kematian itu umum lah, karena kita bermain di makhluk hidup ya. Tapi angka kematiannya kita berusaha meminimalkan. Nah, jadi itu sedikit gambaran mengenai jenis pakan dan pola makan di tempat kita. Dan kalau teman-teman yang baru mau mulai, boleh main ke tempat kita, boleh main ke tempat saya, nanti saya lihatkan, teman-teman bisa lihat langsung. Ya, kalau mau bikin catatan, nanti ditanyakan ke saya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, saya akan coba jelaskan sesuai dengan pengalaman saya. Dan kalau teman-teman ada yang bermasalah di breedingnya, ya tidak ada salahnya dicoba dengan pola makan di tempat kita, supaya bisa menjadi lebih baik harapannya. Tapi kalau teman-teman yang memang sudah breedingnya bagus, sudah lama juga,
terus angka kematian kecil, hasilnya optimal, ya silahkan saja mengikuti pola makanan dan pola rawatannya yang sudah dijalankan. Jadi kita sharingan ini bukan untuk merubah rawatan yang sudah dijalankan, tidak, tapi saya berusaha menjawab atau berbagi pengalaman saya atas beberapa pertanyaan mengenai khususnya ini makanan apa saja yang bisa dikonsumsikan ke teman-teman atau di breedingnya teman-teman seperti apa. Nah, saya berusaha sharingkan itu, bukan saya menggurui, tidak, kita sharing, dan saya pun juga tidak merasa pandai, tidak, tapi dengan bersharing kita dapat masukan, saya pun tetap akan ke depan berusaha jadi lebih baik. Oke, teman-teman di YouTube, itu dulu sharingan saya pagi ini. Selamat pagi, salam konservasi, berkah dalam.